Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan Jakpreneur. Bagaimana kabarnya? Setiap hari kita diajak belajar terus di Jakpreneur. Mudah-mudahan semangatnya masih tetap sama, jangan kasih kendor karena kita semua pengen maju bareng-bareng. Nah, tema hari ini tuh memang mengajak kawan-kawan untuk berani bermimpi lebih jauh, sampai ke Singapura, sampai ke Australia, sampai ke Amerika Serikat, sampai ke benua Afrika. Kenapa tidak? Barang-barang yang dimiliki oleh kawan-kawan Jakpreneur hari ini bisa ditaruh sebagai mimpi yang lebih tinggi dari sekarang yang ada di warungan dan ada di kios, kita bawa sampai lepas benua, sampai lewat benua. Nah, hari ini kita akan belajar banyak untuk UMKM naik kelas itu seperti apa. Kita akan belajar banyak dengan narasumber kita, ada 4 orang hari ini. Saya kedatangan Pak Angga Wira. Selamat siang Pak Angga Wira. Assalamualaikum. Siang, Mbak Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. semuanya. Pak Angga Wira adalah dari Komite Investasi Kementerian Investasi BKPM. Saya kemudian mau menyapa Pak Akbar Johan. Selamat siang Pak Akbar. Selamat siang, Ibu Nita. Salam kenal semuanya. Salam kenal jauh dari Cilegon. Nanti barang-barang bisa dititipkan ke PT Krakatau Bandar Samudra ya Pak. Pak Akbar adalah Direktur Utama dari PT Krakatau Bandar Samudra. Kemudian ada Ibu Sumarni Rifemi dari CEO Garut Kulit. Asgar, anak asli Garut. Assalamualaikum Bu Ani. Pak Akbar, Pak Angga, Bu Ana, semuanya. Ya, apa kabar? Bu Ani nih. Dari Bu Ani saya mau ke Bu Ana Nurbani. Beliau adalah Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Investasi BKPM. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam teman-teman semua, Mbak Nita. Iya, terima kasih 4 orang luar biasa yang mau menemani kita di Curhat Jakpreneur hari ini. Nah, sesi ini teman-teman akan belajar banyak tentang program kemitraan usaha besar dengan UMKM. Saya mengintip ini ada istilah perkawinan. Nanti gimana ijab kabulnya? Akadnya akan gimana? Nanti kita akan ngobrol bagaimana mengawinkan usaha besar dengan UMKM. Kemudian ada kriteria UMKM yang dicari usaha besar. Nah, selama ini barangkali, kalau kemarin-kemarin kita bicara bagaimana pemasaran online dan itu akan dibahas besok, tapi kali ini kita harus punya target supaya bisa dilirik oleh usaha besar dan punya partner. Tips dan trik UMKM naik kelas termasuk go ekspor. Tadi kita akan belajar banyak bagaimana mengekspor barang-barang yang kita produksi, yang kita jualkan melintas benua, melintas negara. Dan program-program pemberdayaan usaha untuk UMKM naik kelas. Kita sudah belajar tentang perizinan 2 hari lalu. Kita belajar kemarin tentang pembiayaan untuk mengembangkan usaha. Nah, yang sekarang gimana caranya mengaitkan semua usaha itu supaya UMKM kita naik kelas. Sebelum saya mau mengajak para narasumber berbagi, saya mau mengingatkan dulu teman-teman, kita ada program Curhat Challenge yang bisa diikuti melalui Instagramnya Jakpreneur dan juga Instagramnya Bank Indonesia. Pasang foto dan ceritakan kesan dan pesan selama mengikuti sesi Curhat Jakpreneur di Instagram. Tag dan follow Instagramnya Jakpreneur dan Bank Indonesia Jakarta. Untuk Bank Indonesia Jakarta, coba cari tagnya @bank_Indonesia_Jakarta. Kemudian tag 5 pelaku usaha atau anggota Jakpreneur dan ada 10 postingan yang paling menarik akan mendapatkan hadiah masing-masing Rp500.000. Batas akhirnya besok tanggal 29 Juli 2021 pukul 15 atau 3 sore. Pengumuman akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 pukul 13.30. Nah, teman-teman, Januari lalu Presiden Joko Widodo menyaksikan penandatanganan kerjasama perusahaan penanaman modal asing dan modal dalam negeri dengan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang dilaksanakan di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Kerjasama ini ditujukan agar UMKM bisa masuk ke dalam rantai produksi global yang semakin kompetitif dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang harus dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan. Kita akan belajar banyak tentang hal ini. Apa saja persyaratannya yang harus dipenuhi kalau kita mau bermitra untuk dapat naik kelas. Teman-teman yang penasaran,
silahkan mengajukan pertanyaan mulai dari sekarang lewat chat Zoom ataupun lewat chat di Wufa. Nanti kawan-kawan fasilitator akan membantu menyampaikan pertanyaannya kawan-kawan kepada saya dan nanti saya akan lempar balik. Gitu. Saya langsung ke Pak Angga Wira. Pak Angga, silahkan Pak Angga, apa sih sebenarnya program kemitraan usaha besar dengan UMKM? Boleh dipresentasikan, Pak. Oke, Mbak Anita, saya makasih. berikan kepada Anda. Ya. Oke, Mbak Anita dan para narasumber, ini ada Bang Akbar Johan. Kebetulan beliau adalah senior saya juga di HIPMI, di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, yang sekarang berkiprah di BUMN di Krakatau Bandar Samudra. Ini salah satu anak usaha dari Krakatau Steel yang sekarang sedang melakukan berbagai macam terobosan untuk bisa inovatif dan kreatif, dan ini saya lihat juga punya potensi sebagai salah satu port yang terintegrated terbesar di Jawa. Mudah-mudahan makin sukses, Pak Akbar. Ini juga ada narasumber Bu Ana. Saya di Kementerian Investasi, Bu Direktur Pemberdayaan Usaha yang sangat sibuk. Mudah-mudahan sehat selalu, Bu Ana. Ini kita memang Mbak Anita sedang melakukan berbagai macam program terobosan tadi yang seperti Mbak Anita sampaikan, karena memang tupoksi dari Kementerian Investasi selain juga untuk memberikan pelayanan untuk berbagai macam investasi baik PMA dan PMDN, kita juga punya KPI dari Bapak Presiden kita untuk bagaimana investasi yang masuk itu bisa berkeadilan. Artinya investasi yang masuk ini bisa menumbuh kembangkan UMKM yang ada, di mana investasi-investasi besar itu masuk. Nah, ini yang mungkin salah satu hal yang kita ingin diskusikan pada siang hari ini. Nanti mungkin secara teknis Bu Ana yang akan bisa memberikan arahan secara detail. Nanti juga ada Mbak Ani yang memang sudah ikut dalam program ini. Next, mungkin ada presentasi sedikit yang ingin saya sharing ke teman-teman. Ini kita bicara UMKM naik kelas ya. Jadi bagaimana caranya naik kelas? Tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan agar UMKM ini naik kelas. Karena memang kalau kita lihat dari struktur fondasi ekonomi Indonesia, Mbak Nita dan teman-teman, 98% mungkin ini masih UMKM sifatnya. Nah, ini yang sebenarnya harus didorong. UMKM yang tadinya mikro naik ke kecil, kecil naik ke menengah, menengah naik ke besar. Next, Mbak. Kita cepat-cepat aja. Nah, ini ingin saya kasih sedikit ilustrasi ya dari gambar ini. Mungkin ini bisa mereverse ke kondisi yang kita hadapi hari-hari ini gitu loh. Kita lihat ada anak kecil, ini usia mungkin 6 tahun atau 7 tahun, sedang pegang gadget dan pegang colokan ya, handphone gitu. Ini yang kita rasakan hari-hari, bahwasannya terjadi transformasi teknologi informasi yang begitu cepat, dan ini sudah merubah behavior kita. Nah, kita sekarang kalau pergi ke luar rumah, lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone, kira-kira seperti itu ya sederhananya. Dan dengan handphone yang kita miliki, kita bisa melakukan banyak hal ya, banyak hal, artinya dari mulai membangun jejaring, dari mulai berkomunikasi hingga melakukan berbagai macam transaksi. Dan kita juga sudah terhubung secara luas ya, worldwide ini dengan jaringan aplikasi-aplikasi yang ada. Jadi bagaimana caranya naik kelas? Ya, menurut hemat saya sederhananya kita harus memanfaatkan jaringan teknologi informasi yang ada di tangan kita gitu loh. Nah, kalau apalagi nih ibu-ibu di sini Jackpreneur, dan memang kebetulan ini salah satu program kebetulan kami dulu ya membantu Pak Anies dan Bang Sandi ketika waktu campaign. Kita memang ada punya program OKOC yang sekarang bertransformasi menjadi Jackpreneur. Itu salah satu yang kita harapkan menumbuh kembangkan komunitas-komunitas usaha di masyarakat, karena memang untuk mengelaborasi usaha ini diperlukan suatu komunitas yang terus bergerak gitu loh. Artinya nggak bisa membangun suatu bisnis atau usaha ini
secara formal harus dilakukan berbasis komunitas, dan ini yang kita lakukan pada waktu ini, dan alhamdulillah ini bisa terus bergerak. Nah, kalau kita lihat dari situasi yang ada sekarang bahwa perkembangan teknologi informasi begitu cepat, bagaimana cara naik kelas, ya mau nggak mau kita harus memanfaatkan sarana yang kita punya. Sarana yang kita punya sederhananya misalnya gadget yang kita miliki gitu. Artinya gadget yang kita miliki ini sebenarnya menjadi salah satu senjata utama. Kita nggak usah terlalu terlalu kompleks ya, karena tadi Mbak Nita sampaikan kita yang simpel-simpel aja kepada para calon entrepreneur atau para pengusaha yang sudah bergerak. Nah, itu ada commerce, ada segala macam, harus dimaksimalkan, dan memang itu dikoneksikan melalui jaring ada aplikasi seperti Facebook, Instagram, lalu mungkin banyak yang lain, TikTok gitu misalnya. Nah, itu harus bisa kita manfaatkan secara masif gitu untuk jejaring marketing yang bisa kita lakukan, dan juga mungkin sarana belajar yang ada. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, bagaimana kekuatan teknologi informasi ini bisa dimanfaatkan secara maksimal. Next, Mbak Nita. Nah, ini saya ingin sampaikan bahwa kebutuhan hari-hari sekarang adalah yang pertama ini adalah wifi dan baterai, kira-kira. Anak-anak saya lebih baik nggak jajan atau tidak, mungkin puasa itu, daripada paket datanya habis atau baterainya habis. Jadi hari-hari kita kemana-mana pasti yang paling utama kita bawa adalah power bank kita dan handphone yang kita. Artinya berarti memang interaksi manusia sudah 80% bahkan saya lihat dari data-data statistik yang ada itu sudah hari-hari kita lakukan melalui teknologi informasi yang ada di dalam gadget kita. Jadi, nah artinya bagaimana bisa memanfaatkan secara maksimal, ya kita go through harus masuk ke dunia digital atau dunia teknologi informasi. Kalau kata Evelyn Toffler itu, siapa menguasai teknologi informasi atau menguasai informasi, itu akan menguasai dunia. Nah, makanya itu kita lihat berbagai macam tren atau bisnis-bisnis yang berkembang dengan cepat. Dan sekarang misalnya kalau kita lihat orang terkaya di dunia gitu ya, para pengusaha-pengusaha di dunia ini basisnya bukan lagi basis industri atau sumber daya alam, melainkan mereka-mereka yang memang menggunakan teknologi informasi ini sebagai salah satu fundamental dalam menggerakkan bisnisnya. Misalnya Jeff Bezos dalam Amazon, lalu kalau misalnya di lokal ada Tokopedia dan lain sebagainya, itu menjadi salah satu sarana untuk memperluas dan mengembangkan bisnisnya. Next, Mbak. Nah, ini salah satu yang kita rasakan, disrupsi teknologi dan inovasi itu terasa betul gitu loh. Jadi artinya kita kalau tidak melakukan suatu inovasi, kreativitas secara terus-menerus, pasti kita akan tertinggal. Jangan sampai market kita yang begitu besar, 260 juta jiwa di Indonesia ini malah diisi oleh produk-produk bukan dari dalam negeri inilah. Nah, ini key-nya sebenarnya memanfaatkan domestic market aja sebenarnya sudah cukup banyak, Mbak Nita, gitu. Sebelum kita misalnya bicara untuk mengekspor, bicara untuk membangun jejaring global, 260 juta jiwa ini harus dimanfaatkan secara maksimal, apalagi dengan sekarang situasi pandemi COVID-19. Nah, ini sebenarnya suatu opportunity yang harus bisa dimanfaatkan secara serius. Tapi sekali lagi memang untuk membangun suatu iklim inovasi dan kreativitas diperlukan suatu ekosistem. Nah, saya melihat Jackpreneur di sini dan juga tentunya dukungan daripada Prospera yang selama sekian lama saya juga banyak berinteraksi dengan teman-teman di Prospera, saling mensupport. Di Kementerian Investasi juga dukungannya cukup baik untuk bagaimana perubahan daripada iklim investasi, IODB dan lain sebagainya. Ini harus dielaborasi karena tidak mungkin suatu suatu pelaku usaha itu akan timbul kalau ekosistem atau tempatnya tidak mendukung gitu loh, Mbak Nita. Jadi kalau ibaratnya ada pepatah, kalau mau wangi ya bergaul dengan penjual parfum, kan sederhananya gitu. Kalau mau jadi pengusaha ya harus masuk ke dalam lingkungan dunia usaha gitu loh. Ya seperti saya misalnya. Dinda, kayaknya di hack ini kita punya Zoom.
Bentar. Ini memang bukan kita operate, ini langsung dari teman. Tahun 2007 saya bergabung di HIPMI, alhamdulillah pada waktu itu, dan sampai sekarang masih aktif di HIPMI. Ini salah satu cara bagaimana kita bertransformasi dari tadinya pekerja di sektor profesional menjadi seorang pengusaha. Itulah mungkin, dan sekarang mungkin dengan adanya Jackpreneur ada salah satu alternatif untuk para anak-anak muda, generasi muda untuk bisa join, ibu-ibu, kaum perempuan untuk bisa join dan pindah kuadran. Nah, saya rasa poin-poin itu memang yang terus dielaboratif. Next, Mbak Nita. Saya cepat-cepat aja. Nah, ini salah satu berbagai macam inovasi yang kita lihat secara sederhana, tapi itu ada di tengah-tengah kita. Nah, sebenarnya selain memang kita berbicara memarketingkan sebuah produk, nah produknya sendiri tentunya harus punya nilai tambah. Nah, sederhananya kan ada strategi ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, sebenarnya apa aja kan sebenarnya sudah ada di lingkungan kita, tinggal bagaimana kita bisa memberikan suatu nilai tambah. Nah, harapan saya sih sebenarnya dengan banyaknya komunikasi, training, diskusi, itu akhirnya memberikan suatu mindset kepada teman-teman untuk bagaimana memberikan nilai tambah terhadap produk-produk yang memang sudah di-develop oleh teman-teman yang bergabung dalam Jackpreneur ini. Next, Manita. Nah, ya ini bagaimana bisa perubahan ini bisa terasa cepat. Nah, ini mungkin teman-teman juga harus melihat tren yang terjadi saat ini, bagaimana suatu bisnis atau suatu usaha harus berdekatan dengan poin-poin yang saya gambarkan. Pertama, IoT, Internet of Things, autonomous robotic, big data, 3D printing, artificial intelligence. Nah, ini hal-hal yang memang mau nggak mau harus kita pelajari dan kita dalami untuk bagaimana bisa menopang perkembangan suatu bisnis yang kita develop. Nanti mungkin Pak Akbar bisa menjelaskan bagaimana di Krakatau Bandara Samudra salah satu pelayanannya ini melakukan pendekatan berbasis teknologi, dan itu sangat membantu percepatan dan perubahan yang ada. Ada iCloud, bagaimana penggunaan big data. Nah, ini salah satu hal yang mungkin bisa kita tempuh untuk mengakselerasi dan mempercepat UMKM naik kelas. Next. Nah, ini mungkin data-data ada secara statistik yang ada bahwasanya potensi UMKM sungguh luar biasa, hanya tinggal bagaimana mengelaborasi ini untuk bisa naik kelas tadi, jangan sampai tetap begitu-gitu aja gitu loh, omsetnya nggak bertambah-tambah. Jadi memang dari program antara Jackpreneur dan Prospera, dari teman-teman yang ikut join, bergabung, lalu mungkin masuk dalam pembinaan di sini, Mbak Nita juga harus every year harus evaluasi gitu loh. Misalnya tahun ini omsetnya 1 miliar, next year berapa? Nah, ini harus dievaluasi supaya ada kenaikan kelas dari teman-teman yang sudah ikut bergabung dalam program ini. Karena memang sekarang 133 juta angkatan kerja di Indonesia ini bekerja di sektor UMKM baik secara formal dan informal. Next. Nah, ini mungkin nanti Mbak Bu Ana yang akan bisa menyampaikan secara lebih terperinci mengenai elaborasi program ini. Tapi dalam Undang-Undang Cipta Kerja, kita juga dari pemerintah, dari Kementerian Investasi memberikan berbagai macam kemudahan dalam legalitasnya, lalu kemudahan dalam pembiayaan, dan juga membantu pemasaran dan pasca produksi. Nah, ini juga dalam peraturan pemerintah, lalu juga dalam peraturan di Kementerian Investasi BKPM, kita mewajibkan secara formal ada kolaborasi dan elaborasi antara pengusaha besar dan UMKM. Saya rasa itu Mbak Nita yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan tepat 10 menit, nanti mungkin banyaknya kita bisa berdiskusi dan sharing apa-apa saja yang kita bisa dukung dari Kementerian Investasi, dari teman-teman mungkin saya juga di HIPMI. Artinya memang
bangsa yang maju, bangsa yang besar ini harus didukung oleh jumlah entrepreneur yang besar juga. Karena jumlah entrepreneur yang besar ini tentunya ini akan menandakan bahwa bangsa itu kreatif dan inovatif. Dan kita punya PR bagaimana meningkatkan jumlah pengusaha bukan hanya secara kuantitas, Mbak Nita, tapi juga secara kualitasnya harus baik. Saya yakin ini banyak anak-anak muda generasi super millennials yang memang sekarang sudah menjadikan pengusaha ini, itu entrepreneur ini menjadi salah satu pilihan profesi ya. Beda mungkin zaman saya 20 tahun yang lalu lulus dari IPB dulu, ya masih orang tua saya masih nyuri untuk kerja secara profesional sebagai apa. Tapi sekarang banyak orang yang memang sudah langsung dari keluar kampus membangun bisnis dan usahanya. Terima kasih Mbak Nita, saya kembalikan. Terima kasih Pak Angga Wira. Ada satu not tadi yang membuat saya jadi tersenyum. Kalau kita ingin wangi, kita mainnya di toko parfum gitu ya Pak. Nah itulah gimana caranya kita bisa menemukan seluas-luasnya jaringan yang bisa mempertemukan kita dengan partner bisnis. Barangkali pada suatu pertemuan kita bisa ketemu langsung dengan Pak Akbar Johan dari PT Krakatau Bandar Samudra. Saya mau Pak Akbar untuk bisa cerita nih, Pak, saya kalau mau bermitra dengan Krakatau Bandar Samudra, apa yang Bapak perlu lihat dari saya atau apa yang harus saya siapkan supaya kita bisa partneran, Pak? Silakan Pak Akbar Johan memberikan penjelasan melalui presentasinya, waktu saya berikan untuk Bapak. Belum kedengeran suaranya Pak Akbar. Yes, sudah Pak. Oke. Terima kasih Ibu Nita. Saya perkenalkan diri saya Akbar Johan, CEO daripada Krakatau International Port. Saya sapa dulu para narasumber yang luar biasa. Tadi Adinda saya Angga Wira, luar biasa pemaparannya, dan juga di sini saya sapa Ibu Ana Nurbani selaku Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Investasi dan BKPM. Salam kenal Ibu, dan juga ada sahabat saya Nita Rosita ya sebagai moderator, dan juga Ibu Sumarni ya dari Garut, CEO Garut Kulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat siang. Tadi sudah dibuka di awal oleh moderator ya bagaimana UMKM ini bisa leverage naik kelas ya. Tadi disinggung adalah berorientasi ekspor. Karena judulnya adalah orientasi ekspor ya, maka tidak lepas daripada keberadaan gateway ya. Gateway dalam hal ini adalah pelabuhan ya, baik itu pelabuhan laut maupun pelabuhan udara. Nah, pada saat ini kami akan bahas pelabuhan laut yang bernama Krakatau International Port. Ya, sebelumnya mungkin ada video yang akan kita tayangkan. Silahkan, izin ya Ibu Nita. Krakatau. It is and always has been a part of Indonesia's history. Located in a strategic geographical location of the Sunda Strait, makes us believe that we have some wonderful potential. Connected with the 21st century Silk Road, Sea Lane of Communication (SLOC), and Archipelagic Sea Lane of Indonesia (ALKI), KIP is ready to make connectivity for the biggest international hub and bulk port in Indonesia. We continue to push the business forward, build an integrated infrastructure to create an effective and efficient national logistics ecosystem that accelerates the economy. The growth of technology systems makes us continue to innovate an international scale logistics service for the largest integrated warehouse in Southeast Asia. With a big coverage comes the big responsibility
to provide an excellent one-stop service concept. KIP Port and Shipping Management cater for planning, administering, and reviewing the operations in order to optimize resource use and maintain quality standards. As an international hub port, we break boundaries, grow access, and improve facilities through advanced loading and unloading technology. With a new front-end service information system that is integrated with the SAP S/4HANA information system and the KIPOS application as a solution that makes things easier and speeds up loading and unloading connectivity. We are Krakatau International Port. We will always grow our huge role in global supply chain management. With our view on development, we will increase the rapid growth of economic opportunities for our national logistic ecosystem as international hub bulk port of Indonesia. It's time for action. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sebuah video singkat daripada bagaimana Krakatau International Port bisa eksis hingga sekarang. Pasti ada pertanyaan di mana lokasi daripada Krakatau International Port. Lokasinya ada di Provinsi Banten, tepatnya di Cilegon, atau di Cigading. Dahulu namanya pelabuhan kita ini adalah Cigading Port. Kita rebranding menjadi Krakatau International Port. Karena lokasi yang sangat strategis, ya, Krakatau International Port ini mempunyai advantage yang luar biasa. Ya, bagaimana mulai daripada layanan kita dari upstream, ya, atau dari hulu ke hilir, kita akan melayani mulai daripada piloting, ya, mulai daripada towage serta mooring, ya, dan juga ada jetty management. Nah, dari sisi hilirnya tentu kita mempunyai warehouse dan juga ada logistic services yang melayani transportasi hingga menuju ke last mile delivery. Krakatau International Port ini usianya 25 tahun, ya, yaitu lahir di tahun 1996, terdiri daripada 4 anak perusahaan yang menangani seluruh supporting daripada jasa-jasa pelabuhan dan logistik. Ada Krakatau Jasa Logistik, Integrated Service Logistik, dan juga ada Krakatau Jasa Samudra, yaitu yang menangani stevedoring dan equipment. Dan yang ketiga adalah Krakatau Samudra Solusi, ini merupakan integrated ship and port management, dan juga ada Krakatau Argo Logistik. Di sini lebih menangani logistik daripada logistik limbah itu sendiri. Secara highlight, ya, Krakatau International Port ini kurang lebih memiliki aset sekitar 3,5 triliun, dengan sampai hari ini melayani kurang lebih 800 kapal setiap tahun. Dari 800 kapal tersebut, prosentasinya berbendera asing kurang lebih 61%, sisanya adalah berbendera domestik, yaitu kurang lebih 38,4%. Ya, nah tadi next, silahkan next slide-nya. Dari seluruh fasilitas, infrastruktur, dan suprastruktur, ya, apa yang kita miliki di sini tadi lokasi yang sangat strategis dan juga merupakan salah satu laut terdalam, yaitu minus 21 meter, sehingga dapat menampung dari seluruh size kapal hingga extra capsize, yaitu ukuran 200.000 ton bisa kita layani, ya. Dan juga tentunya
dari seluruh infrastruktur tersebut, kita mempunyai suatu ekosistem industri yang sudah sangat mature, ya, yang dikelilingi oleh kawasan industri yang juga dimiliki oleh Krakatau Steel yang kurang lebih luasnya 1.000 hektar, dan juga kita memiliki warehouse, ya, yang kurang lebih sekitar 12 hektar integrated warehouse, dan pastinya juga memiliki infrastruktur kereta api yang menghubungkan dari Cilegon menuju pelabuhan Surabaya, Tanjung Perak, ya, yang pastinya melewati pelabuhan Tanjung Emas di Semarang, dan juga kita bisa mengkoneksikan menuju ke pelabuhan Tanjung Priok, ya, di Jakarta. Dengan infrastruktur yang kita punya, tentunya Krakatau International Port ini sampai hari ini menjadi market leader port di Provinsi Banten dengan kemampuan discharging rate, ya, yaitu karena di tempat kita mayoritas adalah kargo mineral, ya, ada juga food and feed, selebihnya adalah liquid, bulk, dan juga brick bulk. Di antaranya adalah general cargo. Discharging rate-nya itu sampai 36.000 ton per day untuk mineral, dan juga 25.000 ton per day untuk liquid bulk, dan juga 20.000 ton per day untuk food and feed. Serta sisanya general cargo kurang lebih 8.000 ton per day. Next. Infrastruktur dan suprastruktur di sini nampak bagaimana kapasitas terpasang di pelabuhan kita adalah 25 juta ton per year, yang sampai hari ini kapasitas layanan baru mencapai 18 juta ton, jadi masih ada selisih. Dan juga kita dilengkapi ada 17 jetty atau dermaga yang terdiri dari beberapa kedalaman, mulai daripada kedalaman minus 7 meter sampai minus 21 meter atau low meter spring. Dan tadi kapasitas bongkar kita yaitu kurang lebih 20.000 ton per hari. Next, kita masuk ke tema sesungguhnya, yaitu bagaimana teman-teman UMKM bisa menaikkan pasarnya, yaitu kita berorientasi pasar ekspor. Ada 5 pilar, ya, yang harus teman-teman UMKM lakukan, yaitu yang pertama menjadi modal awal untuk melakukan ekspor ataupun ekspansi, ya, market di luar, yaitu pasti produknya harus unik, ya, dan berkualitas. Yang kedua adalah bagaimana setelah unik dan berkualitas barang-barangnya, tentu tidak kalah penting adalah bagaimana membangun brand awareness, ya, itu bisa dengan segala tekniknya yang sekarang banyak ditempuh dengan membangun brand awareness dengan sosial media yang biayanya jauh lebih terjangkau. Modal yang ketiga adalah pahami market, ya, pahami pasarnya itu sendiri. Bagaimana produk itu dibuat untuk segmen, misalnya untuk ekspor ke Middle East, ya, bagaimana budaya, bagaimana culture, bagaimana kebiasaan dan permintaan market di Middle East tentunya akan berbeda dengan market di Jepang misalnya. Yang keempat adalah bagaimana produk ini, ya, untuk membypass ekspansi market ekspor, yaitu memanfaatkan yang sekarang sangat banyak ditawarkan, yaitu masuk dalam ekosistem marketplace. Ya, ini menjadi suatu solusi yang sangat ekonomis dan tentunya mudah dan sangat cepat. Dan yang tidak kalah pentingnya, setelah melakukan 4 tahapan ini, tentu harus mengetahui bagaimana, ya, cara ataupun prosedur melakukan ekspor barang.
ini tidak kalah pentingnya. Ya, nanti akan secara teknis karena saya juga saat ini menjadi Sekretaris Jenderal daripada Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, pasti banyak menangani teman-teman UMKM, terutama dalam melakukan promosi ataupun pameran di overseas ataupun di luar negeri. Slide berikutnya. Krakatau International Port ini terus terang sudah sangat komit ya dalam mendukung naik kelasnya sektor UMKM. Nampak di gambar bagaimana komitmen Krakatau International Port bekerjasama dengan HIPMI Cilegon ya memberikan support, memberikan dukungan kepada pesantren ya. Karena di Cilegon cukup banyak pesantren, dalam hal ini kita akan membangun yang namanya santripreneur, ya bekerja sama dengan HIPMI, dan sangat unik sekali ternyata di pesantren ini, terutama santri-santri remaja wanita itu mempunyai bakat yang luar biasa dan keinginan yang tidak kita pikirkan sebelumnya, bahwa pada saat kita interview tidak sedikit yang mempunyai keinginan untuk wirausaha, misalnya membuka klinik kecantikan, ya, membuka salon, membuka desain. Nah, inilah dukungan-dukungan daripada kami sebagai BUMN menggandeng HIPMI untuk bisa memberikan pelatihan, ya, pelatihan yang secara langsung bisa menjadi quick win santripreneur di wilayah Cilegon. Ya, bantuan kita juga tidak hanya pelatihan, tetapi juga modal kerja, serta kita berikan akan diberikan peralatan-peralatan yang bisa mempercepat proses-proses mereka belajar. Berikutnya juga di slide berikutnya adalah bagaimana Krakatau International Port ini sudah real mendukung UMKM di wilayah Cilegon, yaitu dengan memakai seragam, ya, seragam di Krakatau International Port ini memakai produk UMKM kita. Di sini nampak ini foto Pak Angga Wira masih umur sekitar 28 tahun, ibu-ibu, ya. Ini nampak di sini di foto. Next slide. Dan juga tidak kalah pentingnya beberapa souvenir yang kita berikan, itu kita memberikan kesempatan UMKM lokal kita, yaitu batik Krakatoa, ya, sebagai simbol Banten, kita menjadikan itu souvenir ataupun gift kepada tamu-tamu kita. Next. Dan juga ada butik yang dedicated untuk hijab, yaitu Nicole Hijab. Ini juga kita berikan dukungannya dan memberi kesempatan kepada UMKM untuk bisa berpartisipasi kepada perusahaan kita. Tetapi Ibu Nita, apa yang saya mau sampaikan, bahwa kita pahami ada 3 pilar ekonomi nasional, yaitu BUMN, terus ada private sector atau swasta, dan juga koperasi. Mungkin kepada teman-teman di Jackpreneur, ya, bisa juga memperjuangkan untuk menjadikan UMKM ini sebagai pilar keempat tentunya, ya, bisa bergandengan dengan koperasi. Saya pikir ini yang harus diperjuangkan sehingga UMKM ini akan sangat didukung, akan sangat direspek khususnya oleh pemerintah dan juga bagi seluruh stakeholder di pemerintah. Jadi saya pikir goalnya salah satunya itu bagaimana menjadikan UMKM ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dari saya itu, Ibu Nita, singkat dan padat, nanti kita akan lakukan diskusi.
Terima kasih, lebih kurang saya ucapkan permintaan maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Akbar. Sebelum kita ke tanya jawab, saya mau menyampaikan pesan kepada teman-teman yang merasa terganggu di WUPA. Tolong diabaikan dulu catatan teks yang ada di atas itu. Kita sedang ada gangguan, teman-teman di IO sedang membantu untuk menyelesaikan. Kalau terganggu pada layarnya, tolong didengarkan saja dulu. Materi akan kita berikan setelah acara. Seperti biasa bisa diakses di WUPA. Nah, kita akan langsung ke pertanyaan. Mungkin ke Pak Akbar Johan dulu. Saya mau tanya. Nah, kalau misalkan ketika memilih UKM, apa yang menjadi pertimbangan dari Krakatau Bandara untuk bekerja sama dengan UKM yang akan menjadi mitranya perusahaan Bapak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya sepakat sama Bapak kalau lihat dari UMKM kontribusinya kepada perekonomian negara, mestinya bisa jadi pilar keempat ya Pak. BUMN, private sector, koperasi, dan UMKM. Ini nanti kita coleknya ke Pak Angga Wira kalau gitu, dan juga ke Ibu Ana. Nah, itu pertanyaan untuk Pak Akbar Johan. Berikutnya, barangkali kalau ke Pak Angga Wira, kita mau tanya sebenarnya Pak, persyaratan nanti di Ibu Ana ya untuk menjelaskan, tapi program kemitraan usaha besar dan UMKM ini akan berlangsung sampai kapan? Karena dari kemarin semuanya ada kaitannya dengan pandemi, terus kalau ketika kita tanya ya selama pandemi gitu. Nah, tapi kan kita butuh kepastian sampai kapan kemitraan ini akan dibuka peluangnya sebesar-besarnya kepada UMKM. Silahkan Pak Angga Wira dan juga Pak Akbar Johan. Ya, makasih Bu Nita. Kalau saya merespon apa kriterianya, tentunya yang pasti disesuaikan dengan kebutuhan daripada perusahaan yang akan melakukan kerjasama dengan UMKM. Kebutuhannya seperti apa? Dan tidak kalah penting adalah desain, ya, desain yang biasanya kalau UMKM itu dianggap kurang up to date, ya. Jadi misalnya kita ingin membuat let's say a gift gitu ya, atau giveaway, biasanya kan itu monoton kalau kantor-kantor yang meminta untuk diberikan solusinya. Jadi teman-teman UKM seharusnya juga bisa memberikan solusi desain yang kekinian, ya, kekinian gitu. Misalnya tas laptop misalnya ya, itu kekiniannya itu banyak ada bisa dilihat daripada toko-toko online yang berasal daripada luar negeri. Terus setelah desainnya oke, kekinian gitu, pasti juga harganya bisa bersaing ya, harga dan kualitas. Tetapi yang tidak kalah penting juga adalah continuity daripada kemampuan untuk produksi. Ibu Nita, ya, jangan sampai produknya itu sudah oke, ya, desainnya sudah oke, harga dan kualitas sudah masuk, begitu kuantiti besar yang akan diminta itu teman-teman UMKM tidak dapat memenuhinya. Jadi secara masif juga teman-teman UMKM bisa mencoba untuk bisa berkolaborasi. Kenapa kelemahan-kelemahan UMKM kita itu untuk ekspor itu menjadi suatu kendala dalam sisi kuantiti dan kemampuan mensuplai secara sustain, ya, secara berkelanjutan. Ini yang menjadi kendala daripada order-order besar untuk UMKM. Saya kira itu Ibu Nita, ya, kriteria kita. Terima kasih. Apakah ini jadi bagian dari CSR-nya Krakatau Bandar Samudra atau memang sebagai bagian dari kegiatan operasional sehari-hari, Pak? Biasanya kan kalau CSR identiknya dengan one time event gitu, kejadian cuma sekali itu doang gitu, tapi terus nggak kontinu. Ya. Saya itu tidak terlalu ingin mengangkat CSR bagi UMKM, ya. Saya itu kami itu di Krakatau International Port lebih ingin memberikan memang order rutin, Ibu Nita, ya, seperti tadi seragam, nanti ada
giveaway gitu ya, alat tulis segala macam itu kita ingin berikan kepada UMKM supaya mereka punya planning jangka panjang ya. Kalau dia punya planning jangka panjang itu memberikan kesempatan buat kita. Nah, hubungannya dengan industri logistik pun dan pelabuhan di tempat kami itu pun kami berikan kesempatan UKM-UKM untuk mensuplai atau memberikan kerjasama armada truk ya, mulai dari truk dump truck maupun trailer. Ini juga kita kasih kesempatan tidak memberikan kontrak short term, kita berikan kontrak langsung 3 tahun. Sehingga apa? Teman-teman bisa memberikan perencanaan yang lebih panjang sehingga nantinya bicara dengan lembaga pembiayaan, ini juga bisa di-manage oleh teman-teman UMKM. Jadi juga berpengaruh daripada jangka waktu atau long term service contract begitu, Ibu Nita. Terima kasih Pak Akbar. Dari Pak Anggawira, apakah memang seperti ada berapa banyak yang punya kemitraan seperti Krakatau Bandar Samudra Pak untuk industri besar di Indonesia yang bisa bermitra dengan UMKM kalau dari datanya sementara? Ya memang dari kami sendiri di Kementerian Investasi di bawah kepemimpinan Pak Menteri Pak Bahlil yang juga kebetulan beliau itu mantan Ketua Umum HIPMI Mbak Nita ya. Jadi dari perjalanan beliau, apalagi beliau juga dari journey-nya kan memang dari Papua ya, dari pengusaha yang benar-benar dulunya UMKM gitu loh. Jadi merasakan betul bahwasanya tanpa suatu keberpihakan, tanpa suatu dukungan, UMKM ini nggak mungkin bisa berkembang dan kompetitif gitu. Nah, kebetulan kita diberi amanah di Kementerian Investasi, ya kita mencoba melakukan berbagai macam program-program terobosan melalui kebijakan yang kita miliki gitu loh Mbak. Jadi memang program ini bukan program yang berbasisnya itu seperti dari APBN, bukan. Ini artinya memang program yang kita dorong, yang seperti tadi Pak Akbar sampaikan adalah program kemitraan. Kalau kemitraan ini kan sifatnya ini ada take and give, ada simbiosis mutualisme yang saling menopang gitu loh. Jadi ini bukan macam CSR ya, tapi memang program kemitraan dan memang dalam aturan di kita sendiri di Kementerian Investasi dan tentunya juga atas arahan dari Bapak Presiden bahwa setiap investasi yang masuk atau investasi yang besar itu wajib menggandeng atau melibatkan UMKM gitu loh. Dan kalau bisa memang UMKM-nya ini memang UMKM lokal itu Mbak Nita ya. Jadi jangan sampai perusahaannya itu 4L ya, lu lagi gitu. Artinya investasinya misalnya di Indonesia Timur, tapi ternyata yang bermitra atau yang menjadi supplier atau apa perusahaan-perusahaan dari Jakarta. Nah itu nanti Buana tuh yang menseleksi nanti ya, mendata pusing terus tuh Buana banyak betul ya. Gak mudah juga sih memang. PMA-nya mau begini, UMKM yang adanya seperti ini, tapi ya kita tentunya dengan keterbatasannya ada berusaha. Nah memang program ini kurang lebih baru berjalan ya, dan memang ini terus-menerus bukan hanya sebatas pandemi ya, tapi terus-menerus akan kita usahakan bahwa ini ada suatu kewajiban ketika misalnya para PMA ini menanamkan investasinya, itu kan pasti nanti ada mengurus, ada semacam ada tax holiday, tax allowance, master lease, Mbak Nita, itu kan pasti itu kan semacam negara memberikan dukungan ya, subsidi ya, artinya mereka nggak harus membayar pajak, tapi itu dikonversikan kepada program-program kemitraan seperti ini sehingga tercipta supply chain-nya gitu loh Mbak. Kita kan memang harapkan dengan adanya investasi yang masuk, iklim bisnisnya itu pada tumbuh gitu. Jangan sampai perusahaan itu masuk tapi nanti ngerjain anak usahanya, cucu usahanya. Ini kan sangat salah. Tadi seperti Pak Akbar sampaikan, ada pilar-pilar ekonomi Indonesia ini kan ada BUMN, ada private sector, ada koperasi. Ini memang harus bersinergi gitu loh. Tidak bisa semuanya ini bertumpu ke BUMN gitu loh. Nah ini sebenarnya
kolaborasi atau sinergi yang ada ini harusnya di 3 pilar seperti itu. Itulah yang disebut Indonesia Incorporated. Nah, harapan saya ke depan terobosan-terobosan seperti ini bisa kita elaborasi dalam sebuah kebijakan yang lebih makro lagi. Jadi benar-benar kita bisa identifikasi secara detail gitu loh. Nah, sebenarnya kan kayak di DKI sendiri itu kan ada BUMD ya yang ada gitu kan. Nah, ini juga bisa kita jadikan suatu role model kemitraan. Misalnya seperti saya tahu ada food station, dia misalnya bekerja sama dengan pabrik beras di mana, petani di mana, ada juga misalnya Dharma Jaya, pemasok dagingnya dari mana. Nah, kita bisa identifikasi dan itu menjadi suatu iklim bisnis yang saling menopang. Jadi bukan sifatnya charity ya. Kalau kita bicara CSR itu kan kesannya charity, tapi ini kita memang ingin suatu kemitraan yang kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dan saling menopang. Itu yang coba kita lakukan, tapi walaupun memang program ini sangat baru berjalan, kita perlu dukungan juga teman-teman dari Prospera, dari Jackpreneur, kalau memang ada UMKM yang memang sudah punya kapasitas yang oke, tadi yang seperti Pak Akbar sampaikan, nah ini bisa nanti didorong dan direkomendasikan kepada tim di Bu Ana untuk nanti kita bisa cek dengan siapa bisa bermitra. Itu lagi salah satu cara agar bisnisnya bisa sustain, Mbak, karena kan itu masuk kepada iklim supply chain ya. Kalau memang nanti di perusahaan tersebut bisa menjadi mitra, itu kan di supply chain perusahaan tersebut. Jadi itu sebagai fondasi untuk mereka bisa berkembang atau mencari market yang lain. Itu Mbak Dita kira-kira. Terima kasih Pak Anggawira dan Pak Akbar Johan. Saya membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk, meskipun tadi sebagian besar pertanyaannya sudah dijawab oleh Pak Akbar Johan tentang apa sih yang bisa dilirik dari UMKM supaya bisa bermitra dengan perusahaan besar seperti Krakatau Bandara Samudra. Nah, dari Ibu Riris Waradia Pakpahan misalkan tanya, kalau untuk ekspor syaratnya apa saja? Apakah harus sudah ada izin edar BP POM, PIRT, halal, dan sebagainya. Produknya adalah teh daun kelor TCO. Bagaimana caranya bermitra dengan perusahaan besar? Tadi sudah dijawab ya Ibu. Ibu Nelly Tamansari juga bilang, mimpi saya adalah bisa mengekspor kolang-kaling herbal saya. Amin. Mudah-mudahan tercapai impiannya ya Bu. Kemudian Ibu Nelly bilang, apakah ada jalan solusi produk kita bisa digandeng dengan kerjasama yang bisa merangkul kami? Tadi sudah dijawab oleh Pak Akbar ya. Bagaimana caranya mengembangkan usaha melalui online? Kembali besok ya Bu, besok kita fokus ke pemasaran online. Kemudian Ibu Mardiana Kim, bagaimana caranya bisa bekerja sama dengan mitra usaha? Siapa yang bisa kita temui di awal dan bisa bermitra yang sudah berbentuk perusahaan besar? Ini barangkali nanti akan dijawab di sesi kedua oleh Ibu Ani. Nanti kita akan belajar banyak dari Ibu Ani bagaimana melebarkan pergaulan dengan dunia bisnis gitu, supaya kita sama-sama ikutan wangi gitu kan. Dari N-Shop, saya Isna dari N-Shop, aneka kue dan makanan, ingin bertanya bagaimana memupuk rasa percaya pada mitra yang baru dikenal dan cara membedakan mitra yang terpercaya dengan yang mandek kesananya alias bodong. Nanti kita juga belajar mungkin kalau Pak Akbar dan Pak Anggawira mau menjawab, silahkan Pak. Tapi nanti ada beberapa yang juga akan didalami oleh Ibu Ani dan Ibu Ana. Kemudian memperluas pemasaran harus memperhatikan apa saja buat UMKM yang baru merintis, terutama di bidang kuliner. Nah, saya mungkin akan menanyakan terakhir kepada Pak Akbar dulu untuk sesi ini. Kalau di Krakatau, apakah juga tadi kan contohnya adalah souvenir dan juga pakaian ya Pak ya, produk yang jadi gitu, yang pakaian tekstil dan sebagainya, souvenir. Kalau untuk kuliner, apakah dari Krakatau juga ada kerjasama Pak? Karena sebagian besar Jackpreneurnya kita nih ya, sebagian besar adalah di kuliner, UMKM kuliner. Apakah punya prospek untuk bisa bekerjasama dengan perusahaan besar? Silahkan Pak. Iya, sebenarnya kita juga punya kantin yang sederhana, tetapi dalam waktu singkat kita juga mengarah akan membangun food hall ya di kawasan pelabuhan kita. Hanya memang karena PPKM ini akhirnya kita tidak terlalu memberi ruang untuk itu Bu Nita. Ya mungkin next-nya kita akan coba undang untuk bisa mengisi
foothold yang ada di pelabuhan kita, sehingga kita tidak semata-mata juga mengerjakannya sendiri, ya seperti yang Pak Angga bilang, tetapi kita akan berkolaborasi karena mau tidak mau keberpihakan dari perusahaan besar ataupun perusahaan BUMN ataupun private sector yang sudah sangat established, saya pikir juga harus diatur regulasinya. Di sini nanti kita berikan masukan kepada Ibu Ana, bagaimana keberpihakan daripada perusahaan-perusahaan established ini mungkin bisa mengalokasikan alokasi sekian persen daripada proses bisnisnya itu diberikan kepada UMKM, tapi tentunya memberikan kriteria-kriteria yang bisa menaikkan KPI daripada kedua belah pihak, ya. Jadi tidak juga serta-merta diberikan, tetapi ada komitmen-komitmen yang harus dan wajib ada keberpihakan daripada perusahaan established, baik itu swasta, khususnya perusahaan BUMN maupun BUMD. Mungkin begitu, Mbak Nita. Jadi keberpihakan yang wajib diatur oleh regulator. Ya, terima kasih Pak Akbar dan Pak Angga Wira. Saya akan berlanjut ke sesi kita yang berikutnya ya. Nanti dijawab langsung dengan Bu Ana. Saya mau panggil Ibu Ani. Bu Ani, banyak sekali yang ingin mendengarkan ceritanya Bu Ani, bagaimana memulai usaha supaya bisa dilirik dan bermitra supaya menjadi besar. Ini kalau tadi kalau di pengantar saya sebenarnya saya menulis gini, ketika kita mendengarkan Garut, apa sih yang muncul di kepala? Biasanya Garut itu terkenal karena dombanya, kemudian dodolnya, dan yang terakhir benar produk kulitnya. Nah, bagaimana kemudian menggaungkan produk kulit Garut bisa sebesar ini sampai ke Afrika, ke Amerika, sampai ke Australia? Silakan Bu Ani. Oke, terima kasih Mbak Anita. Saya share screen dari sekarang atau gimana? Silakan Mas Iwan dibantu. Sudah siap dari sini, Mbak. Oke, siap. Silakan. Oke. The next. Selamat sore Bapak Ibu Jakpreneur. Terima kasih sudah datang di sesi ini. Saya mau bercerita sedikit tentang Garut Kulit ya sebelum lanjut ke tips. Jadi saya ini sebagai founder Garut Kulit bergerak di bidang leather industry. Next. Ya, ini produk yang kita pasarkan, dipegang oleh Candil ya, mantan vokalisnya Sirius. Awalnya saya hanya iseng, jadi betul-betul dimulai dari usaha mikro. Dari omset yang sangat kecil karena sambil kerja, ketika itu saya hanya berjualan, bukan berbisnis, hanya jualan aja. Dengan modal yang sangat-sangat kecil. Jadi saya start dari mikro, lalu di next, lalu di tahun berikutnya saya mencoba ekspor, lalu masuk ke pasar B2B atau business to business, atau kita bisa sebutnya tadi ya, bermitra dengan corporate. Lalu di tahun 2018 kami mencoba memperbanyak lagi negara-negara ekspor. Lalu sampai sekarang kita juga mendalami pasar retail di dalam negeri. Seperti itu. Dan sekarang next, Garut Kulit bekerja sama dengan departemen store seperti Goods Dep dan Mezzo Store yang ada di 13 mall di Indonesia. Ini total sekarang kita punya 13 offline store, bekerja sama dengan mall-mall besar. Oke, next. Lalu ini merupakan B2B klien kita, atau corporate client, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Seperti tadi Pak Angga dan Pak Akbar sudah jelaskan bahwa kita bermitra dengan perusahaan-perusahaan besar tentu ya, karena
dengan bermitra dengan perusahaan-perusahaan besar, pasarnya sudah pasti ya ada di dalam negeri. Lalu kita memiliki portfolio yang banyak dan tentu klien-klien kita di mancanegara juga akan lebih menaruh kepercayaan yang lebih kepada kita sebagai pengusaha untuk berekspor dan bermitra dengan mereka. Seperti itu. Adapun negara yang sudah sempat kami jajal sebagai berikut di next slide, Mas. Ini negara pertama sekali, bukan negara yang dekat, malah ke Kenya dan Nigeria. Ini berasal dari teman saya, karena dulu saya kerja di oil and gas, Bapak Ibu. Saya memang dulu keluar dari ITB ini sempat kerja selama 4 tahun di oil and gas company, terus lumayan banyak temannya lah, banyak teman di luar negeri. Lalu saya ketika keluar dari oil and gas ini, saya ada kontak beberapa teman dan ternyata mereka memerlukan kulit, lalu saya mencoba untuk mensuplai dan sampai sekarang kemitraan itu terjalin, dan dengan suksesnya ekspor pertama sampai sekarang kita menambah klien dari tahun ke tahunnya. Seperti itu. Oke, saya mau membahas bisnis di saat pandemik ya, Mbak Dinta. Itu sekarang memang sangat terpukul ya, semua, tidak hanya produk kulit, tapi mungkin sebagian besar bisnis UMKM akan terpukul oleh pandemi. Dari mulai kesehatan karyawan jadi non-productive time, banyak yang sakit ya, jadi produksi jadi menurun dan 50-50 untuk produksinya, dan offline sales anjlok karena saya bekerja sama di berbagai mall. Itu mall tutup, otomatis sales untuk di offline tutup, berkurang juga, jauh berkurang, dan ekspor pun turun karena permintaan dari luar negeri turun berbarengan dengan pandemik ini, seperti itu. Tapi di saat pandemik ini banyak hikmahnya yang kita pelajari, bahwa di next slide. Nah, kita melakukan pivot bisnis yang tadinya dari offline meeting dengan klien baik di luar dan di dalam negeri secara offline, sekarang 100% online. Gitu, kita menggunakan teknologi, seperti sekarang kita menggunakan Zoom meeting, dan semuanya meeting dengan corporate, dengan klien itu meeting online gitu. Dan pun dengan tim internal ya, dengan karyawan-karyawan Garut Kulit pun itu kita didominasi oleh online, kecuali untuk karyawan yang produksi. Dan kita melakukan perubahan dari bisnis yang kita biasanya membawa sampel menjadi live selling. Menjadi live selling itu di luar negeri pun seperti itu. Jadi saya meeting dengan klien saya, contohnya misalkan dari Jepang, itu kita live selling, kita show off workshop kita secara live, secara online, dan galeri kita secara online, dan memperlihatkan produk-produk kita secara online. Mungkin ini bisa dilakukan juga oleh teman-teman Jakpreneur yang memiliki usaha, itu men-switch dengan cepat dari kita memiliki galeri dan mengajak customer ke galeri kita, itu menjadi live selling. Itu sangat diperlukan di saat pandemik sekarang, orang-orang tidak banyak bertemu ya. Lalu online marketing itu sangat memegang peranan penting ya sekarang. Retail online di dalam negeri itu sangat harus dipegang oleh Bapak Ibu Jakpreneur semua, karena tanpa bermain online hanya menunggu pandemik akan selesai, itu kita tidak tahu sampai kapan, dan mungkin bisnis kita akan merosot tanpa follow up di kemudian hari. Seperti itu sih Mbak Nita untuk perjalanan Garut Kulit, dan ketika pandemik seperti ini, bagaimana pengusaha-pengusaha Jakpreneur ini bisa melakukan pivot bisnis masing-masing. Seperti itu.
Terima kasih Mbak Ani. Selanjutnya saya ke Ibu Ana dulu. Apakah saya dibolehkan bertanya dulu satu pertanyaan saja sebelum ke Ibu Ana? Silakan. Boleh ya Bu ya. Saya mau tanya ke Ibu Ani, bagaimana mempertahankan semangat dan kepercayaan diri untuk tetap bertahan meskipun tadi ada penurunan selama pandemi. Karena ini dari kemarin-kemarin, pertanyaannya adalah gimana caranya kita tetap semangat terus ngadepin pandemi. Itu kayak double burden gitu kalau istilah kerennya dalam bahasa Inggris ya. Tapi ada beban ganda terutama buat perempuan yang sudah menikah dan berkeluarga, kemudian mengurus bisnis, itu kayaknya ditumpuk semua jadi satu di pandemi ini. Nah, gimana caranya Ibu Ani bisa mempertahankan semangat untuk tetap berusaha? Itu dulu ya Bu ya, baru nanti kita diskusi lagi. Silakan. Oke, konsistensi usaha itu akan timbul berkali-kali lipat jika kita memiliki tim ya. Ketika kita males, itu ada tim yang meminta follow up something, meminta approval, itu otomatis secara otomatis kita akan kembali lagi semangat. Makanya sangat penting memiliki partner atau memiliki tim yang super tim ya. Misalkan saya sekarang sebagai ibu-ibu kadang-kadang misalkan mood-nya naik turun seperti itu, tapi tidak dengan memiliki tim yang baik, dengan founding tim yang memiliki etos kerja yang baik, itu ketika kita turun mereka pasti akan lift up kita. Begitu juga sebaliknya, ketika mereka yang down, kita yang lift up mereka balik dengan visi-visi, misi-misi yang kita punya. Seperti itu sih. Jadi sangat penting memiliki founding team yang klik dengan kita dan memiliki visi dan misi yang sama. Itu akan senantiasa kita bersinergi terus dan saling menyemangati. Itu sih Mbak Nita. Terima kasih Mbak Ani. Kemudian saya mau ke Ibu Ana. Ibu Ana, ada pertanyaan banyak sekali dari tadi ketika Pak Anggawira dan Pak Akbar bercerita itu sudah banyak yang tanya. Kemudian syaratnya apa gitu supaya bisa berpartner dengan perusahaan besar, terutama kawan-kawan jakpreneur yang bisnisnya itu sebagian besar adalah di kuliner. Silakan Ibu Ana. Terima kasih Bu Nita. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ini mungkin saya ada sedikit yang mau saya share dulu ya pada teman-teman jakpreneur. Saya sapa dulu para narasumber yang saya hormati. Ada Pak Anggawira ini, partner saya di Kemenkes BKPM ini dalam rangka membina UMKM kemitraan. Juga ada Pak Akbar Johan dari Krakatau Bandar Samudra. Selamat siang Pak. Dan Mbak Ani, ini adik saya nih pernah ikut program BKPM juga soalnya beberapa tahun yang lalu ya. Jadi mungkin boleh di-share ya itunya paparannya. Ya, next. Nah, mungkin ini jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Angga dan Pak Akbar terkait masalah kemitraan, mungkin dasar hukumnya tidak perlu saya jelaskan untuk persingkat waktu ya. Ini masalahnya kita memang concern kepada bagaimana caranya menaikkan skala. Kalau boleh di-share yang ada yang lengkap boleh nggak ya? Sebelum ini saya ada beberapa slide yang mau saya highlight sedikit. Tadi saya sudah minta ke Mbak Kartika untuk karena sebelum ini ada yang mau saya ini sedikit terkait permasalahan sih. Bisa ini nggak ganti nggak paparan saya dengan yang lengkap? Nah, ke atas lagi bukan. Ada 6 slide tadi sih. Bawah lagi. Nah, mungkin ini sebelumnya. Nah, pertama ini yang menjadi permasalahan UMKM kita saat ini ya, dari masalah yang isu strategis, bagaimana caranya kita nanti bersama-sama meningkatkan atau menaikkan skala usaha UMKM kita ini. Pertama memang masalah aspek legalitas. Ini menjadi penting mengingat hampir semua program yang diinikan pemerintah, yang diusung pemerintah, itu memerlukan aspek legalitas usaha. Jadi is a must ini. Ibu-ibu, teman-teman, para UMKM seyogianya segera mengurus legalitas dulu, baik itu perorangan maupun badan usaha. Jika masih skala mikro boleh perorangan, tapi mohon dapat mengurus legalitasnya di OSS BKPM. Gratis, tidak ada biaya. Karena ini memang yang akan menjadi dasar kami dalam rangka pembinaan UMKM. Ini cukup akses website OSS BKPM.id, nanti bisa mengisi saja, boleh perorangan juga.
badan usaha juga. Nah, ini kalau sudah memiliki aspek legalitas, bila mana nanti ingin mendapatkan pembiayaan dari pihak perbankan maupun pembiayaan keuangan lainnya, pasti ini yang akan diminta pertama adalah legalitas. Biasanya ini NIB yang akan diminta. Seperti itu. Kemudian akses permodalan. Nah, ini mungkin sebelumnya sudah dibahas ya oleh bank-bank yang lainnya. Nah, kemudian juga ini BKPM juga ada kerjasama dengan beberapa bank pemerintah seperti BNI dan BRI. Di sini juga kami apabila nanti sudah masuk program kemitraan BKPM, kami akan menghubungkan dengan para bank-bank tersebut untuk mendapatkan permodalan. Nah, kemudian akses pasar dan marketing. Nah, ini yang menjadi masalah para UMKM ya, sulitnya mendapatkan pasar. Di sini juga hadir pemerintah untuk menjadi jembatan antara perusahaan besar PMA PMDN. Nah, tadi seperti disampaikan Pak Angga. Jadi bagi perusahaan besar PMA PMDN yang akan mengajukan fasilitas kepada BKPM, kepada Kemeninvest BKPM, baik itu master pembebasan biaya masuk atas barang dan bahan baku, atau kita kenal dengan istilah master lease, maupun mengajukan tax holiday, tax allowance, itu akan diwajibkan untuk bermitra dengan para UMKM. Ini program ini yang baru tahun ini dengan kepemimpinan Pak Bahlil seperti disampaikan sebelumnya, bahwa disinilah negara harus hadir untuk membantu UMKM memasarkan produknya, sehingga kami menjembatani tadi misalnya perusahaan yang membutuhkan catering, kami cari catering di lokasi proyek tersebut dan kami hubungkan dengan perusahaan tersebut, kami mitrakan. Dan ini juga tidak sembarang juga, kontraknya juga dalam artian cukup besar juga. Mereka tadi bisa dalam jangka waktu setahun atau bahkan bisa lebih ya, dan biasanya di atas rata-rata dari 100 juta biasanya tuh per bulannya. Nah, dan kemudian juga ada, kami juga memiliki program, nanti kami bahas di slide selanjutnya, terkait program peningkatan skala UMKM dan memperkenalkan atau memberikan akses kepada UMKM untuk memasarkan produknya di luar negeri. Biasanya ini program kami setiap tahun, namun karena ada pandemi ini dari tahun 2019, 20 sampai 21 ini mungkin kami hentikan dulu karena terkait pandemi ini. Sehingga mungkin di tahun depan bisa kami laksanakan lagi. Biasanya kami akan mengirim beberapa UMKM yang memiliki produk berkualitas ekspor ke luar negeri. Seperti halnya tadi Mbak Ani ya, itu juga sempat ikut program kami ke Filipina kalau nggak salah Mbak Ani. Nah, kemudian juga terkait tenaga kerja ini, memang di sini yang menjadi masalah juga ketika UMKM menerima order dari pihak luar. Ada contoh beberapa kali sudah kami fasilitasi. Ketika pihak luar, dan ini dari luar negeri, meminta dalam order, repetitive order yang sifatnya dalam skala besar, itu rata-rata beberapa kewalahan, mereka tidak sanggup untuk mencari pekerja maupun mencari pekerja yang memiliki skill, misalnya contohnya kerajinan tangan, kan tidak semua bisa langsung meng-hire pekerja, dalam artian harus memiliki skill tertentu. Nah, itu yang menjadi kendala juga ketika ada order repetitive order yang memang diminta sama pihak luar dan kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja dan tadi permodalan seperti itu. Ya, next. Lanjut. Nah, ini sekali lagi saya ingin highlight kenapa saya ingin sampaikan, dari sekitar 64 juta UMKM yang baru memiliki legalitas usaha, terutama untuk mikro itu baru sekitar 2,6 juta saja. Jadi di sini kami menghimbau ibu-ibu jackpreneur yang memiliki usaha, meskipun rumahan, it's okay Bu, silahkan mendaftarkan di OSS gratis, dan itu menjadi persyaratan dimanapun ketika ingin mengadukan kredit dan sebagainya. Ya, next. Lanjut. Ya, nah ini mungkin nanti bisa diakses juga, dan dapat kami sampaikan bahwa untuk perizinan tadi bagi usaha mikro dan kecil, yaitu yang memiliki modal sampai dengan jadi kriteria thresholdnya mikro saat ini adalah di bawah 1 miliar, dan untuk di kategori usaha kecil 1 sampai dengan 5 miliar. Jadi nanti bagi Bapak Ibu yang di kategori usaha memiliki modal sekitar 1 sampai dengan 5 miliar dapat mengurus perizinan yang dinamakan dengan sekarang di OSS namanya perizinan tunggal, di mana perizinan tersebut berlaku juga sebagai nanti bila Bapak Ibu akan mengurus SNI dan sertifikat halal, di situ sudah dalam satu platform di OSS. Nanti ada pembinaan dari BSN untuk SNI-nya maupun dari BPJPH untuk sertifikasi halal seperti itu.
Jadi nanti kedepannya akan lebih mudah lagi setelah OSS RBA diluncurkan, mudah-mudahan awal Agustus ini dapat diluncurkan, nanti Bapak Ibu bisa mengakses di laman OSS untuk mengurus perizinannya. Jadi sudah tidak perlu lagi kemana-mana, tidak perlu lagi datang ke Kemenag, tidak perlu lagi datang ke BSN, cukup melalui OSS, nanti semuanya akan terbit di situ. Akan ada pembinaannya dari BSN maupun BPJPH, gitu, seperti itu. Ya, lanjut. Ya, selanjutnya, nah ini mungkin kerangka regulasi kita skip aja ya. Di sini nanti kerangka regulasi terkait kemitraan ini ada Undang-Undang Cipta Kerja, ada PP 7. Ya, lanjut. Di mana di sini kami memiliki kewajiban, next ya. Di sini juga ada peraturan BKPM, di mana di sini kami memiliki kewajiban untuk tadi mengawal atau mempercepat kerjasama antara investor dengan usaha mikro, kecil, dan menengah. Di sini bahkan kami dibentuk satgas khusus ya untuk percepatan investasi ini. Lanjut, next. Ya, di sini inilah program BKPM dalam rangka pemberdayaan usaha ini. Pertama tadi kami mewajibkan menghimbau dan mengharuskan kepada perusahaan BUMN yang mengajukan fasilitas maupun yang masuk. Jadi ada satu namanya peraturan presiden nomor, mungkin Bapak Ibu pernah familiar ya, pernah dengar dengan istilah daftar negatif investasi. Nah itu ada sekarang PP 49 yang terbaru, di situ ada lampiran 2. Lampiran 2 itu di mana ada bidang-bidang usaha yang wajib bermitra. Jadi ketika perusahaan besar PMA-PMDN yang akan masuk ke dalam kategori sektor usaha tersebut, maka dia diwajibkan untuk bermitra dengan UMKM. Jadi ada 2. Yang bermitra itu pertama yang mendapatkan fasilitas, kedua yang masuk ke dalam lampiran 2 Perpres 49. Nah itu jadi yang menjadi monitoring kami dalam rangka pelaksanaan kemitraan. Nah, di sini BKPM melakukan matchmaking. Tentunya tujuannya adalah dalam rangka mendorong penyebaran pemerataan investasi yang berkualitas, pembinaan manajemen usaha, baik itu legalitas, permodalan, teknologi, pemasaran produksi, dan peningkatan kapasitas SDM. Di sini kami, di sini ada yang ke dalam negeri dan luar negeri. Jadi yang pertama, matchmaking perusahaan PMDN ke luar negeri. Yang seperti kami sampaikan, di sini kami biasanya akan memilih beberapa negara. Biasanya setahu ada 3 negara yang kami propose. 3 negara itu akan kami mapping, kami koordinasi dengan KBRI, kami mapping kebutuhan supply dan demand. Jadi kebutuhan yang di sana itu demand-nya apa gitu di negara tersebut. Contoh misalnya di Filipina butuhnya misalnya makanan atau kerajinan tangan atau macam-macam, termasuk bahan baku pun sekalipun nanti kami mapping kebutuhannya seperti apa dari negara tersebut yang diminta seperti apa. Nanti akan kami cari UMKM yang memang bisa memenuhi permintaan tersebut. Nah setelah itu nanti kami akan lakukan seleksi. Seleksi pertama terkait legalitas usaha. Kedua terkait kualitas produk. Kami juga karena ini akan kami bawa ke luar negeri dan ini akan kami klaim sebagai UMKM binaan BKPM, sehingga kami juga tidak mau apa yang kami bawa itu tidak bisa memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan oleh pihak buyer seperti itu. Jadi akan ada seleksi dan kemudian nanti jika sudah memenuhi persyaratan dan sudah match dengan yang mereka minta, maka akan kami bawa dan kami biayai sepenuhnya oleh BKPM seperti itu ke luar negeri. Ini kebetulan memang ini disesuaikan dengan budget kami juga berapa orangnya, karena dari tahun ke tahun biasanya ini makanya tergantung negara tujuan juga. Bila misalnya negara tujuannya jauh mungkin akan lebih sedikit ya, misalnya kalau ke Eropa ke Amerika, tapi kalau misalnya ke Asia mungkin bisa agak sedikit lebih banyak yang bisa dibawa. Nah ini untuk tahun kami sudah 2 tahun ini berhenti karena tadi ada pandemi dan permasalahan lainnya. Mungkin mudah-mudahan di tahun depan sudah kami bisa laksanakan lagi dan memang sudah kami programkan untuk tahun depan. Ada 3 negara sudah untuk tahun depan itu. Nah, mudah-mudahan pandemi sudah berlalu di tahun depan, jadi sehingga kegiatan sudah dapat terlaksana. Nah, kemudian inilah beberapa syaratnya itu nanti UMKM harus. Jadi nanti mungkin kalau yang kedua ini terkait yang kemitraan yang dari perusahaan-perusahaan yang mendapatkan fasilitas, itu pada saat perusahaan tersebut mengajukan fasilitas itu akan kami berikan rekomendasi apabila mereka sudah dapat melakukan kemitraan dengan UMKM. Misalnya contoh di perusahaan tadi misalnya Pak Akbar ya di Cilegon. Nanti kami akan sisir UMKM yang ada di sekitar lokasi proyek tersebut untuk dapat memenuhi kira-kira pekerjaan apa yang bisa ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Karena ini wajib, maka perusahaan harus menyisir
apa saja pekerjaan-pekerjaan yang bisa dideliver pada UMKM. Baik itu seperti contohnya misalnya tadi pembuatan seragam, misalnya penyediaan catering, misalnya penyediaan bahan baku atau sebagainya. Nanti itu akan mungkin perusahaan masing-masing perusahaan akan menyisir beberapa pekerjaan yang bisa dideliver pada UMKM. Dan itu karena dalam rangka mendapatkan fasilitas, jadi itu menjadi prasyarat. Mereka tidak akan dapat melanjutkan pemberkasannya jika tidak bermitra dengan UMKM. Disinilah negara hadir, di mana tanpa program ini tentunya akan sulit sekali perusahaan UMKM itu memiliki akses kepada perusahaan besar. Ibaratnya baru buka ngetok pintu aja, mungkin sudah ditolak. Siapa Anda gitu mungkin ya perusahaan besar itu seperti itu. Mungkin beberapa yang memang kesulitan. Jadi di sini kami yang menghubungkan antara perusahaan besar dengan UMKM ini sehingga setidaknya mereka sudah memiliki akses. Jadi masalah cocok dan tidak cocok itu nanti bagaimana cara UMKM ini membawakan dirinya, tadi membawakan produknya, bagaimana mereka juga bisa menjaga komitmennya dengan perusahaan besar ini, itu tergantung nanti tadi komitmen dan kepiawaian teman-teman dalam mempromosikan produk yang seperti itu ya. Dan terutama harga, mungkin juga harus bersaing juga, tidak boleh juga karena kami yang menghubungkan terus merasa karena ini kejadian di lapangan nih, karena merasa BKPM yang membawa, manajemen yang membawa, sehingga mereka dari segi harga tidak kompetitif, mereka langsung menawar tinggi, padahal tetap kami sampaikan masalah terkait teknis pelaksanaannya nanti itu tergantung dari perusahaan besar masing-masing sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan, seperti itu. Nah ini jadi dua kemitraan yang kami lakukan di dalam dan luar negeri seperti itu. Nanti mungkin Bapak Ibu di sini yang hadir di sini yang berminat untuk ikut bergabung dengan menjadi mitranya Kemenistek BKPM, nanti mungkin silakan mengirim data mungkin ke Prospera ya, panitia. Silakan nanti sampaikan ke kami. Nanti bisa kami seleksi juga, kami lihat kualifikasi yang memenuhi persyaratan, nanti bisa kami kami rekomendasikan untuk menjadi mitranya para perusahaan PMDN tersebut. Ya, next. Nah, slide selanjutnya. Nah, ini mungkin ini justru ini ada Pak Angga Wira nih. Di sini kami juga BKPM juga tidak hanya kemitraan dalam semua sektor. Jadi juga kita ada fokus untuk di sektor migas. Jadi di sini kami juga membina para pelaku usaha baik dari kecil maupun ini sektor penunjang ya. Jadi bukan yang dari hulu, tapi yang penunjang yang mungkin misalnya untuk yang kecil-kecil juga pekerjaan kecil-kecil di sektor penunjang migas ini kami juga coba kolaborasikan dengan para K3S dan para K3S maupun misalnya mereka punya kegiatan CSR maupun dalam kontrak yang masuk ke dalam CIVD atau sistem rekrutmennya di SK Migas. Di sini kebetulan Pak Angga Wira sebagai penanggung jawabnya dan kami sudah melakukan beberapa workshop pembinaan supaya mereka dapat mengerti bagaimana caranya masuk ke dalam sistem CIVD dan bagaimana, karena ini kan sangat terus terang kalau di migas itu kan agak sedikit ketat persyaratannya sehingga butuh kita guide secara detail bagaimana cara mereka bisa memenuhi persyaratan yang diminta oleh SK Migas. Nah kemudian juga di samping itu kami juga berusaha memberikan tadi penguatan tadi selain tadi bagaimana cara masuk ke sana, bagaimana tadi ada dari kami misalnya BNI bagaimana caranya nanti bila mendapatkan project untuk bagaimana caranya bisa mendapatkan pembiayaan dari BNI seperti itu. Ya lanjut. Nah kemudian ini program di direktorat kami ya di pemerintahan. Nah, slide selanjutnya satu lagi bila mana ada Bapak Ibu di sini ya jackpreneur yang dari kalangan kampus dari universitas, kami juga punya program terkait startup dengan jadi misalnya Mbak nih dari karena ini fokus sebagai anak kampus ya, ini mungkin punya putra putri juga masih jadi mahasiswa-mahasiswi boleh ikut program ini. Jadi kami di sini ada di 5 universitas untuk pilot project-nya, di mana kami akan nanti menyediakan tadi di coworking space, memberikan pendampingan dan pemberian pendampingan kepada mahasiswa. Jadi nanti ada bootcamp-nya. Misalnya para mahasiswa-mahasiswa ini memiliki ide-ide terkait usaha, misalnya baik itu berplatform digital maupun yang konvensional, sepanjang itu nanti berupa kegiatan usaha yang kiranya dapat dikembangkan lebih lanjut dan memang sedang dibutuhkan saat ini oleh industri maupun oleh masyarakat.
Nah, itu nanti kami akan masukkan dalam inkubator bisnis. Kami juga kerjasama dengan beberapa pihak universitas dan BEI, Bursa Efek Indonesia. Sehingga di sini nanti kami akan menghantarkan tidak hanya mereka menjadi pemenang kontes dalam artian yang kami selenggarakan, kami akan ada seleksi dari 5 provinsi, masing-masing akan kami squeeze dari menjadi 5 menjadi 3 dari setiap provinsi. Nanti akan kami masukkan ke dalam bootcamp, kami berikan penguatan dari berbagai macam narasumber, dan kemudian nanti setelah mereka jadi, mereka akan kami hubungkan dengan inkubator bisnis dari Bursa Efek Indonesia. Jadi akan kami pertemukan dengan pembiayanya seperti itu. Nanti akan di sana mungkin akan mendapat pembiayaan yang bisa jadi dari pasar modal, bisa jadi nanti juga dipertemukan juga dengan para investor yang lain seperti itu. Ini on progress, baru mulai, mungkin Agustus baru kami mulai. Jadi bila ada kami ini masih pilot project di 5 lokasi, itu di 5 kampus, yaitu IPB, Andalas, ada di Cendrawasih, ada di Halu Oleo, ada satu lagi di, saya lupa satu lagi di mana. Jadi ada 5 kampus yang masih kami jadikan pilot project. Kedepannya jika ini berhasil, nanti akan kami mungkin perbanyak lagi. Seperti itu mungkin ini program-program yang ada di BKPM saat ini. Ya, dapat tujuan kami adalah tadi untuk dapat menaikkan skala usahanya UMKM, memberikan akses kepada perusahaan besar sehingga UMKM ini dapat kemudian hari dapat lebih meningkatkan, dapat memberikan multiplier effect juga kepada masyarakat. Karena terus terang nih, dari segi tenaga kerja, UMKM ini yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Kami berharapkan dengan meningkatnya skala usaha UMKM dan semakin lebih besar yang UMKM dapat naik kelas, dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar. Ya, terima kasih seperti itu. Ini mungkin nanti diskusi dan tanggung jawab ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ana. Saya mau kembali dulu ke Ibu Ani. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya juga menyangkut Ibu Ana, tapi ada pertanyaan yang misalkan gini, saya jadinya nggak pede justru mendengarkan acara ini. Takutnya saya nggak cukup bagus untuk bisa bermitra dengan BKPMSA. Saya mau tanya dulu ke Ibu Ani. Karena kan Ibu Ani juga memulainya dari yang kecil ya. Semua hal itu mulainya dari yang kecil kemudian jadi yang besar. Bu Ani waktu memulai misalkan itu sekecil apa sih gitu. Jadi kemudian bisa berkembang jadi besar. Saya mau mencoba untuk menyemangati kawan-kawan Jakpreneur terutama Ibu Ros yang dari awal dari tadi beberapa kali ngechat dia merasa agak cukup minder nih. Bisa nggak ya berkembang seperti Bu Ani gitu. Silakan Bu. Oke, untuk memulai sekecil apa Garut Kulit dulu mulai karena saya dulu kerja di oil and gas nih ibu-ibu, saya dulu hanya berjualan jaket. Saya nggak punya karyawan, saya nggak ngerti kulit. Saya orang Garut tapi memang teman-teman saya itu anak-anak pengusaha konglomerat kulit lah istilahnya. Tapi saya nggak ngerti kulit, saya benar-benar nol. Dan saya hanya menjadi reseller awalnya itu seperti itu. Jadi tidak memiliki mesin, tidak memiliki pengetahuan yang mumpuni karena saya insinyur, sama sekali blank tentang bisnis, dan karena bukan berasal dari keluarga pebisnis juga, benar-benar nol gitu. Jadi bukan dari keluarga entrepreneur ya, ibu-ibu. Jadi benar-benar otodidak dan dulu hanya menjadi reseller lah istilahnya gitu kan. Ada teman kantor yang mau beli jaket, ya udah saya cariin tempat jaket yang bagus gitu. Ketika saya lihat itu banyak peluang karena seperti yang tadi Pak Akbar Johan bilang ya, kadang-kadang modelnya itu kok ngolot gitu, kok nggak up to date. Padahal dengan mudah kita bisa menggoogle misalkan artis siapa yang lagi pakai, ya kita copy gitu, kita copy the model. Seperti itu ya. Jadi peluang itu, opportunity itu yang saya lihat, loh kok dengan kulit yang sangat bagus, sayang sekali nih kalau modelnya istilahnya kurang up to date. Lalu dengan peluang seperti itu, lalu saya sedikit memodifikasi dengan packaging. Misalkan packagingnya hanya dengan kresek, kadang-kadang seperti itu kan. Jadi minder juga gitu untuk menjadi reseller karena packagingnya hanya sebuah kantong yang seperti itu gitu, kurang proper. Akhirnya
saya memodifikasi modelnya dibagusin, packagingnya dibuat mewah. Akhirnya orang tidak melulu lihat harga ya. Ketika kita memberikan value yang lebih, service yang lebih, itu orang berani bayar lebih otomatis, secara otomatis gitu. Seperti itu Bu Ibu. Jadi dari reseller, dari hanya ngambil barang dari orang, terus melihat peluang, apa yang bisa kita improve, apa yang bisa kita modifikasi, solusi apa yang bisa kita tawarkan kepada customer, itu akan menjadi satu added value yang bisa kita tawarkan ke customer dan akan menaikkan brand kita ya gitu. Jika Bapak Ibu sekalian memiliki usaha atau memiliki brand. Seperti itu sih Mbak Nita. Jadi tidak modal ya. Dulu kan karena reseller itu jadi saya tidak benar-benar modal dengkul karena saya juga sambil kerja dulu kan, modalnya juga nggak ada. Terima kasih ya, Ibu Ani. Saya ke Ibu Ana ada pertanyaan dari Pawon Mbak Nenek. Saya masih bingung pas daftar NIB di OSS, Bu. Dan untuk label halal dan SNI, kalau ngurus di OSS bayar nggak sih, Bu? Dan untuk jadi UMKM binaan PKBM, bagaimana caranya untuk mendapatkan permodalan di bank atau pemasaran? Apakah juga dibantu nantinya? Silakan, Ibu. Ya, makasih Mbak Nita. Jadi untuk mengurus NIB, seperti disampaikan tadi, secara berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya PP 5, di mana untuk skala usaha kecil, mikro dan kecil, itu pembiayaan di range-nya sampai dengan 5 miliar, itu gratis ditanggung pemerintah. Jadi seharusnya memang tidak bayar, karena nanti otomatis akan diterbitkan melalui OSS. Sehingga ketika Bapak Ibu tadi apply NIB di OSS itu, nanti di sana akan, tapi ini untuk SSRBA ya, ini baru akan di-launching setelah, ini mungkin awal-awal Agustus mungkin akan di-launchingnya. Nah, baru bisa diaplikasikan. Jadi di situ sudah secara sistem sudah mengakomodir. Jadi ketika Bapak Ibu apply di situ, nanti akan dilihat skala usahanya apa, sistem akan menangkis. Ketika itu, loh, kenapa nggak masuk? Apa lagi Zoom? Halo, minta mohon di mute ya. Silahkan Ibu Ana. Ya, jadi ketika sudah masuk ke sistem, nanti kan ada pilihan nanti di situ tadi kriterianya apa, misalnya kalau udah tertapis dia bahwa dia masuk ke dalam kriteria mikro atau kecil, maka dia akan masuk ke jalur khusus, yaitu dan itu perizinan tunggal. Nah, setelah itu nanti bagi yang belum memiliki sertifikat masih SNI maupun halal, nanti akan masuk ke jalur pembinaan oleh BPJPH maupun SNI. Nanti di situ akan ada kriterianya berapa lama, nanti di situ juga prosesnya akan dijelaskan oleh masing-masing pembinaannya. Kalau SNI oleh BSN, sertifikat halal BPJPH, di situ akan nanti dijelaskan. Nanti setelah melalui pembinaan mereka, nanti baru sertifikat SNI dan sertifikat halal akan terbit melalui OSS. Sehingga memang secara aturan, secara regulasi itu ya memang tidak dipungut biaya bagi yang skalanya masih sampai dengan 5 miliar, seperti itu. Ya, terima kasih Ibu Ana. Mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Pawon Mbak Nenek. Kemudian ada pertanyaan tapi sebelumnya saya minta izin dulu untuk para narasumber, bolehkah kita tahan sampai 15 minimal, karena ada beberapa pertanyaan. Maksimal maksud saya. Boleh ya, saya minta izin. Dari Ibu Baren Saskia, kalau diperhatikan sebagian besar bekerja sama dengan perusahaan besar untuk ekspor UMKM adalah barang yang awet seperti kulit, souvenir, dan rotan, dan lain-lainnya. Bagaimana dengan UKM yang produksinya adalah makanan? Apakah punya kesempatan yang sama untuk bisa dibina dan bisa naik kelas dan dibina oleh BKPM? Silahkan Ibu. Kalau makanan, mungkin di sini kami lebih kepada catering ya. Jadi beberapa perusahaan memang beberapa menawarkan pekerjaannya berupa catering. Nah itu sudah banyak yang kami mitrakan juga di beberapa lokasi project. Kalau untuk makanan basah ya, mungkin kalau untuk yang sifatnya nanti ada orientasi ekspor, mungkin karena kan nggak boleh mengekspor makanan ini ya. Paling misalnya contoh ada beberapa memang kayak rendang kering kayak gitu ya. Nanti mungkin juga harus cek dulu yang jenis. Nah mungkin ini Pak Akbar Johan mungkin tadi tahu ya spesifikasi apa aja, jenis makanan apa saja yang boleh diekspor seperti itu, karena kan tidak boleh yang ada beberapa yang tidak boleh diekspor seperti itu.
Nah, untuk makanan. Tapi kalau yang untuk yang produk-produk yang seperti yang dari BKPM ini, dari Kementerian ini hanya yang sifatnya berupa catering seperti itu. Nah, kemudian tadi caranya gimana tadi seperti yang belum saya jawab ya. Jadi tadi makanya kalau misalnya sekarang ibu belum ini silahkan nanti mendaftar ke saya koordinasi dengan Mbak Kartika ya, daftar ke Prospera. Nanti kami akan cek kalau yang lokasi sesuai akan kami hubungi seperti itu. Nanti, kalau dari kami memang hanya sebatas untuk yang ini yang tadi hanya catering kalau untuk makanan ya. Kalau yang lainnya mungkin bahan baku juga bisa sih, bisa suplai telur mentah, suplai terigu. Nah, ini kan ada beberapa perusahaan besar seperti nggak usah saya sebut ya, mungkin boleh deh Mayora atau Indofood memang yang memang mereka bergerak dalam bidang industri makanan. Beberapa memang minta supplier tadi misalnya kacang kedelai, telur atau terigu atau sebagainya. Tapi itu tentunya juga dalam jumlah yang besar dan kalau misalnya lokasinya cocok dan memang produknya memenuhi persyaratan mereka bisa kami hubungkan seperti itu. Terima kasih Bu Ana. Saya ke Pak Akbar Johan. Kalau begitu Pak bisa membantu menjawab pertanyaan dari para peserta Jakpreneur yang tanya kalau untuk ekspor makanan itu syaratnya seperti apa yang harus dipenuhi? Silahkan. Apakah Pak Akbar masih bersama kita? Oke, sepertinya beliau tidak ada. Ada yang bisa membantu menjawab? Pak Angga barangkali, Pak? Apakah Pak Angga bisa menjawab pertanyaan kalau untuk ekspor makanan, itu apa saja yang harus dipenuhi persyaratannya? Ya, Mbak, makasih Mbak. Jadi memang kalau untuk ekspor itu tentunya ada standar-standar dan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi ya. Seperti mungkin standar-standar dari kesehatan, HACCP, jadi dan juga izin untuk ekspornya juga gitu loh. Dan mungkin ini sebenarnya kalau masalah ekspor barang ini mungkin perlu ada materi khusus juga ya, dan dari Kementerian Perdagangan itu biasanya dari PPEI yang memang membantu teman-teman untuk pendampingan untuk UMKM yang ekspor. Jadi mungkin saya sih menyarankan nanti kalau memang udah ada produk-produk yang potensial, ini nanti mungkin bisa dibuatkan sebuah sesi khusus Mbak ya, karena memang kalau saya sih melihatnya memang domestic market kita aja sebenarnya sudah luar biasa gitu loh. Sebelum kita ekspor ini domestic market kita aja digempur sama luar gitu. Jadi sebenarnya pertahankan domestic market. Nah ini kalau memang udah settle tadi yang seperti Pak Akbar sampaikan secara brand, terus secara kualitas, secara kemasan gitu kan. Nah baru kita berpikir untuk keluar. Nah seperti yang dilakukan oleh Mbak Ani kan juga sebenarnya domestic market dulu gitu loh. Domestic market udah stable, udah apa, secara kualitas juga bisa diterima oleh market di luar, baru ekspor kan. Walaupun mungkin kalau dari sisi makanan kan lebih dalam konteks pengiriman standar-standar itu mungkin lebih agak sedikit lebih rumit ya. Nah ini dan beberapa daerah atau beberapa negara biasanya satu dan lainnya berbeda ya. Tapi menurut saya sebelum kita bicara ekspor ya produknya harus benar-benar firm dulu gitu loh, baru kita ekspor. Gitu sih Mbak Anita kira-kira. Terima kasih Pak Angga. Ini benar ya bahwa 260-an juta itu pasarnya kita dan semuanya makan gitu kan. Semuanya mengkonsumsi produk makanan. Jadi itu dulu yang menjadi target pasar kita. Saya mungkin akan ke pertanyaan terakhir. Pengalaman Mbak Ani untuk menjadi salah satu binaannya PKBM itu seperti apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa kemudian apakah sampai sekarang masih di bawah binaan atau sudah bisa mandiri? Nah, proses menjadi mandiri itu butuh berapa lama? Sama satu lagi yang ketiga, kalau tadi bicara pasar luar negeri dan pasar dalam negeri, mana yang sekarang lebih menguntungkan buat Garut Kulit? Silahkan, Dan. Belum kedengeran suaranya, Mbak. Oke, untuk
peran Kementerian Investasi itu salah satunya membuka network ya, membuka gerbang itu untuk membuka network baik di dalam dan di luar negeri. Jadi jangan takut bermitra, jangan takut dibina oleh kementerian manapun atau BUMN manapun. Ibu-ibu jakpreneur di sini bergabung saja dengan apapun ya gitu, karena itu akan membuka network. Nanti istilahnya job akan keluar dari mana aja, bisa dari teman kenalan sesama binaan, atau bahkan misalkan tidak terkira misalkan dari kementerian lain, misalkan Ibu Ana teman-temannya di kementerian lain misalkan direkomendasikan oleh Ibu Ana, atau misalkan teman-teman diasporanya Ibu Ana yang sedang dinas di luar negeri butuh kulit, karena saya sering komunikasi dengan Ibu Ana, pasti yang klik, oh Mbak Ani nih yang punya kulit, oh Ibu Nita nih yang jualan kunyit kering misalkan gitu. Itu pasti dengan seringnya kita bersilaturahmi, itu berkomunikasi, itu akan membuka network dan kesempatan peluang yang sangat luas ya dan lebih besar. Lalu program kemitraan juga silakan diikuti. Dan selanjutnya adalah training dan seminar ya. Ketika kita mengikuti kerjasama atau misalkan dibina oleh kementerian atau BUMN, itu kita mendapatkan training dan seminar gratis. Dan jangan bosan untuk mengikuti training dan seminar, karena tim kita semakin membesar. Misalkan sekarang untuk yang skalanya mikro mungkin marketing, sales, direktur segala macam itu admin dipegang oleh satu orang misalkan owner. Tapi semakin besar, semakin skala bisnisnya semakin besar, kita memiliki tim yang semakin besar pula. Training itu sangat dibutuhkan untuk tim kita, dan dengan mengikuti program binaan itu kita istilahnya mendapatkan training gratis untuk orang-orang yang tim kita yang baru. Misalkan sekarang saya punya tim marketing, berarti marketing kita rajin-rajinlah training mengikuti yang dulu kita pernah ikuti gitu, atau seperti itu, dan seterusnya. Semakin tim besar, kita harus mentraining mereka. Selain bermanfaat untuk perusahaan kita, itu bermanfaat untuk mereka sendiri. Once mereka sudah merasa ilmunya banyak, mereka bisa membuat UKM baru gitu. Nah, itulah yang diharapkan dari UKM ini, dari usaha, adalah ketika seorang bergabung membantu kita, lalu kemudian ilmunya banyak, karena misalkan untuk UKM ini manajer itu langsung berkomunikasi setiap hari dengan intens dengan founder, otomatis pola pikir mereka itu visi dan pola pikir mereka itu terupgrade lah gitu istilahnya. Dari yang tadinya mereka hanya membantu kita sebagai founder, mereka keluar dan membuat usaha baru. Nah, disitulah cabang-cabang istilahnya startup itu yang diharapkan oleh kita ya, sebetulnya seperti itu. Jadi yang pertama tadi membuka network, yang dua program kemitraan, dan yang ketiga training dan seminar gratis. Itu yang harus terus diikuti oleh para pemilik UMKM. Terima kasih. Terima kasih. Karena waktu kita yang juga mepet, barangkali satu, Pak Akbar, apakah akan ada tambahan dari Bapak bagaimana bisa meyakinkan teman-teman UMKM untuk tetap semangat karena peluangnya ada untuk bekerja sama dengan perusahaan besar? Silakan Pak Akbar. Ya, makasih Ibu. Sebenarnya UMKM ini yang saya sampaikan di awal harusnya menjadi pilar ekonomi dan ada keberpihakan yang sangat besar daripada pemerintah untuk mengelaborasi BUMN, BUMD, dan private sector dalam dukungannya terhadap teman-teman UMKM. Dan percaya UMKM ini kalau di luar negeri ini level respeknya sangat tinggi ya, bagaimana UMKM itu bisa merubah image ya, merubah tatanan berpikir bahwa mereka ini tidak di underestimate ya,
tetapi melainkan bahwa mereka sangat punya kontribusi yang luar biasa kepada minimal kepada keluarganya, ya, terus kepada warga sekitarnya, dan akhirnya kepada pemerintah. Ya, saya pikir tidak ada kata lain, ibu sekalian, untuk bisa sesegera mungkin jadikan ini menjadi suatu kebanggaan nasional, ya, bahwa UMKM ini harus maju bersama-sama dengan seluruh stakeholder pemerintah. Begitu, Bu Nita. Terima kasih Pak Akbar dan juga para narasumber. Ada Pak Anggawira boleh bergabung kembali bersama kami, Ibu Ana Nurbani dan juga Mbak Ani. Terima kasih banyak sudah berbagi semangat kepada kami. Ada tadi satu yang saya mau quote juga dari Ibu Ani, kalau ada timnya kemudian berpisah dan membuat UKM baru, itu bukan kompetisi tapi itu kawan, ya Bu ya. Ada silaturahmi baru yang dijaring. Jadi kalau teman saya bilang rezeki itu datangnya dari silaturahmi. Kalau bahasa keren sekarang adalah networking, ya Bu ya. Jadi selalulah membuka diri untuk belajar dan terus mengembangkan diri, rajin-rajin ke toko parfum biar ikutan wangi kalau kata Pak Anggawira. Terima kasih banyak Pak Anggawira, Pak Akbar, Ibu Ani, Ibu Ana. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para narasumber. Tapi jangan kemana-mana untuk peserta. Terima kasih Pak. Saya masih punya informasi lainnya kepada para peserta. Tetap sehat selalu untuk para narasumber dan juga boleh dibantu flyer untuk besok, Mas Iwan. Iya, buat besok. Oh, ini masih yang hari ini. Yang buat besok kita akan belajar untuk pemasaran online. Nah, ada lagi bahwa, nah ya, ini terima kasih. Besok narasumbernya kita kembali lagi ketemu dengan anak-anak seumur saya. Tuh, kepengen banget dibilang muda. Ada pembicaranya besok adalah Putri Rusli, kemudian Awe Sama, dari Tokopedia, dari Gojek, dari Grab, dan dari Shopee. Ini e-commerce yang lagi booming dan yang paling banyak dipakai semua orang saat ini. Tentu saja karena selama pandemi kita nggak bisa kemana-mana, offline juga turun seperti tadi Ibu Ani cerita. Maka pilihannya adalah go digital. Tapi apa saja yang diperlukan besok kita bahas. Kemudian pada tanggal 30 tetap bergabung karena kita punya pengumuman. Kalau selama ini teman-teman merasa cukup aktif, bertanya, cukup aktif, terlibat, itu sebenarnya dihitung loh gitu. Bahwa nanti akan ada diumumkan beberapa dutanya Jakpreneur. Ada apa saja yang didapat sebagai duta Jakpreneur? Ada deh. Pokoknya tanggal 30 bergabung kembali bersama kami di sini untuk penutupan acara penutupan Curhat Jakpreneur. Ini adalah narasumber yang akan hadir di acara penutupan. Ada Pak Anies Baswedan nanti akan menyampaikan juga salamnya kepada kawan-kawan Jakpreneur dan memberikan semangat baru buat kita semua. Nah, itu saja pengumumannya. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan. Saya senang sekali bisa menemani. Besok adalah terakhir kalinya saya menemani kawan-kawan, tapi bukan terakhir kalinya kita akan berjumpa, mungkin di lain waktu dan di acara lainnya di Jakpreneur. Terima kasih banyak. Saya undur diri dari ruang Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat.